Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus. Ada yang tahu apa itu gerak lurus? Mari sama-sama kita simak materi tentang gerak lurus berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai seseorang yang sedang mengendarai sepeda, seseorang yang sedang mengendarai motor, seseorang yang sedang mengendarai mobil di jalan lurus, dan seseorang yang mengendarai mobil di jalan yang berlika-liku. Nah, semua ini adalah contoh dari peristiwa gerak lurus. Gerak terbagi menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB. Gerak. Apa sih itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Besaran-besaran pada gerak lurus. Besaran-besaran pada gerak lurus terdiri dari yang pertama ada jarak, kedua perpindahan, ketiga kelajuan, keempat kecepatan, dan yang terakhir ada percepatan. Yang pertama kita bahas jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Seorang anak mengendarai sepeda sejauh 6 meter. Kemudian dia berbalik arah sejauh 3 meter. Nah, berapa jarak yang ditempuh anak tersebut? Jarak yang ditempuh anak ini adalah 9 meter. Perpindahannya berapa? Besar perpindahannya yaitu sebesar 3 meter. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kecepatan rata-rata adalah total perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak selama selang waktu tertentu. Untuk kecepatan rata-rata dapat dirumuskan dengan V rata-rata sama dengan S per T. Untuk kecepatan rata-rata dirumuskan dengan V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Kemudian mobil itu bergerak dari titik B ke titik C dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon dengan lintasan seperti gambar di bawah ini. Jarak A ke B itu adalah 400 meter dan B ke C itu adalah 300 meter. Kemudian tentukan A selang waktu AB, yang B jarak dan perpindahan untuk perjalanan dari A ke C melalui B, dan C kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari A ke C melalui B. Penyelesaian. Yang A, selang waktu A ke B sama dengan jarak A ke B dibagi dengan kelajuan dari A ke B, yaitu 400 dibagi 20 sama dengan 20 sekon. Yang B, jarak A, B, dan C sama dengan jarak A ke B ditambah jarak B ke C, yaitu 400 ditambah 300 sama dengan 700 meter. Untuk menghitung perpindahan dari A ke C, kita menggunakan rumus Pythagoras karena lintasannya membentuk segitiga siku-siku. Jadi perpindahan A ke C sama dengan akar jarak A ke B kuadrat ditambah jarak B ke C kuadrat sama dengan akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat sama dengan 500 meter.
Yang C, selang waktu ABC sama dengan TAB ditambah TBC sama dengan 20 ditambah 20 sama dengan 40 sekon. Kelajuan rata-ratanya adalah 17,5 meter per sekon dan kecepatan rata-ratanya adalah 12,5 meter per sekon. Arah dari A ke C. Selanjutnya kita bahas percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan rata-rata ini dirumuskan dengan A rata-rata sama dengan delta V per delta T. Contoh soal, sebuah bus berhenti untuk menaikkan penumpang. Setelah penumpang naik, bus tersebut melanjutkan perjalanan ke utara. Setelah berjalan 20 sekon, kecepatan bus menjadi 36 km per jam. Berapakah besar percepatannya? Diketahui V1 sama dengan 0 meter per sekon karena busnya berhenti. Kemudian V2-nya sama dengan 36 km per jam karena satuan internasional untuk kecepatan itu adalah meter per sekon, jadi V2-nya sama dengan 10 meter per sekon. T1-nya 0 sekon dan T2-nya 20 sekon. Yang ditanya besar percepatannya. A rata-rata sama dengan delta V per delta T. A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan 10 dikurang 0 per 20 dikurang 0 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan bus tersebut adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita bahas tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada waktu tertentu atau dalam waktu yang singkat. Kecepatan sesaat ini dirumuskan dengan V sama dengan limit delta T mendekati 0 delta X per delta T atau V sama dengan delta X per delta T untuk delta T sangat kecil, yang artinya waktunya itu sangat singkat sekali. Kemudian percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan yang berlangsung dalam waktu singkat. Untuk percepatan sesaat dirumuskan dengan A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T atau A sama dengan delta V per delta T untuk delta T sangat kecil. Selanjutnya kita bahas tentang GLB dan GLBB. GLB, gerak lurus beratur. Kita lihat ilustrasi berikut. Seorang mengendarai sepeda di jalan lurus. Pesepeda yang bergerak pada lintasan jalan lurus bergerak dengan kecepatan yang konstan merupakan salah satu contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap artinya arah dan besarnya tetap. GLB juga didefinisikan sebagai gerak benda dengan percepatan 0. Dapat disimpulkan bahwa pada GLB, yang pertama kecepatan V0 sama dengan V atau tetap. Yang kedua percepatannya atau yang dilambangkan dengan A sama dengan 0. Dan yang ketiga delta X sama dengan VT atau X sama dengan X0 ditambah VT. Grafik GLB. Yang pertama hubungan kecepatan dengan waktu. Grafiknya berbentuk garis lurus. Artinya di situ kecepatannya tetap atau konstan. Kemudian yang kedua hubungan jarak dengan waktu. Grafiknya seperti ini. Jadi semakin lama jaraknya akan semakin jauh. Contoh soal.
sebuah mobil dari keadaan diam bergerak, sehingga mempunyai grafik kecepatan V terhadap waktu T seperti gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh selama 10 sekon adalah, kita perhatikan gambarnya seperti ini. Kemudian penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan kembali grafiknya. Di sini terdapat 3 bangun ruang, di mana yang pertama adalah bentuk bangun segitiga, yang kedua adalah balok, dan yang ketiga adalah bangun trapesium. Yang pertama kita tentukan luas dari segitiga. Bangun 1 yaitu segitiga, L sama dengan setengah A kali T, sama dengan setengah kali 4 dikali 1 sama dengan 20. Yang kedua bangun balok, L sama dengan P kali L, sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20. Yang ketiga bangun trapesium, L sama dengan jumlah sudut yang sejajar dikali T dibagi 2, sama dengan 25 dikali 4 per 2 sama dengan 50. Jadi jaraknya adalah luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3 sama dengan 90 meter. Selanjutnya kita bahas gerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal dengan GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Persamaan pada GLBB. Yang pertama, V sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, delta X sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A delta X. Dengan V sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal, A itu adalah percepatan, T adalah selang waktu, dan delta X adalah jarak tempuh. Contoh soal, sebuah bus mendapat percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon dari keadaan diam, lalu diperlambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Jarak total yang ditempuh bus tersebut adalah, diketahui yang pertama itu bus mengalami percepatan A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 10 sekon, V0 sama dengan 0. Yang kedua mengalami perlambatan A sama dengan minus 5 meter per sekon kuadrat, VT sama dengan 0, S1 sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan 150 meter. VT sama dengan V0 ditambah AT sama dengan 0 ditambah 2,5 dikali 10 sama dengan 25 meter per sekon. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. 0 kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah 2 dikali min 5 dikali S2. 0 sama dengan 625 dikurang 10 S kuadrat. Kita pindah ruas, jadi minus 625 sama dengan minus 10 S2. S2 sama dengan minus 625 dibagi dengan minus 10 sama dengan 62,5. Jarak totalnya adalah S1 ditambah S2, yaitu 150 ditambah 62,5 sama dengan 212,2 meter. Berdasarkan arahnya, GLBB dibagi menjadi dua, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Di arah horizontal, benda akan mengalami percepatan atau A sama dengan plus
dan akan mengalami perlambatan dengan A sama dengan minus. Di arah vertikal, benda akan mengalami gerak jatuh bebas, dan yang kedua gerak vertikal ke atas, dan yang ketiga gerak vertikal ke bawah. GLBB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan V yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena adanya percepatan dan perlambatan. Grafik GLBB dibagi menjadi dua. Yang pertama GLBB dipercepat dan yang kedua GLBB di grafik GLBB dipercepat. Yang pertama hubungan A dengan T, grafiknya berbentuk garis lurus karena percepatannya tetap. Yang kedua hubungan V dengan T, grafiknya berbentuk seperti ini. Artinya dengan bertambahnya waktu percepatannya akan selalu berubah, tetapi perubahannya yaitu beraturan. Misalnya yang awalnya 5 meter per sekon selanjutnya menjadi 10 meter per sekon. Yang ketiga hubungan S dengan T, bentuk grafiknya seperti ini. Kemudian grafik GLBB diperlambat. Yang pertama hubungan A dengan T telah berbentuk garis lurus bernilai negatif karena mengalami perlambatan. Yang kedua hubungan V dengan T menjadi seperti ini karena mengalami perlambatan, dan hubungan S dengan T seperti ini. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas didefinisikan sebagai gerak jatuh benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam V0 sama dengan 0 dan selama gerak jatuhnya hambatan udara diabaikan sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Gerak jatuh bebas ini dirumuskan dengan Vt sama dengan Gt, V kuadrat sama dengan 2GH, dan H sama dengan setengah Gt kuadrat. Selanjutnya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Gerak vertikal ke atas ini dirumuskan dengan V sama dengan V0 dikurang GT. Kenapa menggunakan tanda kurang atau tanda minus? Karena pada gerak vertikal ke atas benda mengalami perlambatan. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Selanjutnya kita bahas gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, artinya V0 tidak sama dengan 0. Gerak vertikal ke bawah ini dirumuskan dengan V sama dengan V0 ditambah GT, H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat, dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Kenapa menggunakan tanda tambah atau tanda plus? Karena pada gerak vertikal ke bawah benda mengalami percepatan. Baiklah, sekian pembahasan materi kita tentang gerak lurus hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.